Shalom, selamat bertemu lagi dalam pertemuan kita pada kali ini. Dalam pembelajaran Alkitab kita pada kali ini, yang kali ini kita akan membahas tentang apa yang menjadi permasalahan atau apa yang menjadi latar belakang peristiwa air bah. Nah, sebelumnya saya akan membacakan ayat-ayat Alkitab di mana peristiwa itu dituliskan. Kitab Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Kejahatan manusia. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, tetapi manusia itu adalah daging. Tetap karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu, orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak-anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nah, dari pembacaan tadi yang saya sudah bacakan, Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-8, di sini ada dua pertanyaan yang akan kita bahas. Pertanyaan yang pertama adalah, siapakah anak-anak Allah itu? Nah, pertanyaan kedua, mengapa Allah menyesal? Itu yang ada tertulis dalam ayat yang ke-6 yang saya sudah bacakan tadi. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu siapakah anak-anak Allah itu? Ada 4 penafsiran tentang anak-anak Allah atau Vene Ha Elohim. Penafsiran yang pertama adalah malaikat. Nah, mengapa malaikat? Dalam kitab Ayub pasal 1 ayat 6, kemudian pasal 2, kemudian pasal 38, juga dalam kitab 2 Petrus dan dalam kitab Yudas, di sana diceritakan tentang malaikat yang dimaksud. Nah, malaikat yang dimaksud adalah malaikat yang jatuh dan yang merasuk hati manusia. Dan itulah yang dimaksud dalam ayat anak-anak Allah ini. Penafsiran yang kedua adalah, siapakah anak-anak Allah itu? Adalah keturunan daripada Set itu sendiri. Dimana kalau Adam diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, jadi Set yang adalah anak daripada Adam disebut juga anak Allah. Penafsiran yang ketiga, Elohim diterjemahkan sebagai pemimpin atau penguasa atau imam pada waktu itu. Penafsiran yang keempat dari anak-anak Allah ini adalah manusia atau laki-laki biasa. Karena manusia diciptakan oleh Allah, maka disebut anak-anak Allah. Nah, kemudian jawaban atas pertanyaan yang menimbulkan polemik, yaitu ungkapan menyesallah Allah. Nah, mengapa Allah menyesal? Allah menyesal dalam pengertian yaitu dalam hubungannya dengan manusia, bukan dalam dirinya sendiri. Jadi Allah itu tidak berubah. Dia berubah dalam hubungannya dengan manusia. Menyesallah Allah dari kata Wayinahem Adonai itu mengandung arti tentang susah hati, duka cita, dan rasa pilu yang mendalam. Mengapa itu terjadi? Saya bacakan kembali ayat 5 dari yang saya sudah bacakan tadi. Ayat yang kelima, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Nah, saudara, sejak kejatuhan Adam dan Hawa di Taman Eden, dan ketika Adam dan Hawa diusir keluar dari Taman Eden, sejak peristiwa kejatuhan itu, maka kecenderungan hati manusia, kecenderungan hati daripada Adam dan Hawa dan keturunannya, itu cenderung untuk berbuat jahat. Itu terjadi beribu-ribu tahun sampai pada hari ini,
kecenderungan hati manusia itu adalah berbuat jahat. Nah, oleh sebab itu, bagaimana caranya supaya kita bisa keluar daripada kecenderungan hati manusia yang berbuat jahat ini? Satu solusi, yaitu kita datang kepada Sang Penguasa daripada sorga dan dunia. Kita datang kepada Pencipta alam semesta dengan segala isinya, yaitu kepada Tuhan Yesus Kristus. Hanya Dia yang bisa menghapus semua dosa-dosa kita. Hanya Dia oleh tuntunan Roh Kudus-Nya melalui firman Tuhan dalam Alkitab. Hanya itu yang akan membuat kecenderungan hati kita untuk berbuat jahat itu akan berubah memiliki kecenderungan hati untuk selalu berbuat baik, selalu baik, terus baik, dan akan senantiasa baik, yang akan membuat kita menjadi berkat bagi rumah kita, menjadi berkat bagi orang lain, menjadi berkat bagi saudara-saudara kita, menjadi berkat bagi bangsa kita, dan menjadi berkat bagi dunia ini. Oke? Sampai di sini pembelajaran Alkitab kita pada kali ini. Kita akan ketemu lagi pada pembelajaran Alkitab pada episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.